Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an a'dilla wa dalla zilla zalla aw adlima aw udlama aw atali alayya. Bapak dan saudara sekalian, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dan juga untuk guru-guru kita, juga untuk para jamaah baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di ruang Zoom dan juga di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan keberkahan pada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita senantiasa di dalam bimbingan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wal kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Ya, sedikit Al-Fakir ingin sampaikan. Jadi ini ijazah dari Imam Nawawi yang ditulis di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi kalau kita mengawali majelis, kita usahakan untuk senantiasa kita biasakan dengan mendoakan mu'alif, dengan mendoakan guru-guru kita, dengan mendoakan para tulab, para mustami'in. Kemudian kita membaca doa Allahumma inna a'udzubika min adilla wa balasi dan sulla a'udhima wa drama wa jali jalari. Itu ijazah yang diijazahkan oleh Imam Nawawi. Nanti bisa dibaca di dalam kitab Al-Majmu', insyaallah. Sedikit faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai melanjutkan kitab Hadits Sahabah sebagaimana yang ditulis oleh mu'alif. Kita sekarang masuk di dalam pembahasan terkait dengan infak para sahabat dan bagaimana Rasulullah SAW mendorong agar kita ini menjadi orang yang dermawan, dan sebaliknya Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil, nah ini dikecam oleh Rasulullah SAW, dan nanti Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW, termasuk ketika Rasulullah SAW sendiri tidak punya apa-apa. Ya, ini juga merupakan pelajaran penting. Nah, termasuk pelajaran yang nanti bisa kita ambil adalah bagaimana cara kita meningkatkan level kita, maqam kita. Jadi ini penting. Jadi supaya kita hidup ini menjadi lapang bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadilatis sakha'i wa madammatil lu'm. Jadi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah, keutamaan sifat atau sikap dermawan, dan sebaliknya celaan atau kecaman Rasulullah SAW terhadap kebakhilan. Wa akhraja Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala awwalu khutbatin, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan awal khutbatin khutbah Rasulullah SAW, khutbah yang pertama kali disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sa'idal mimbar, ketika itu Rasulullah SAW naik di atas mimbar. Ya, kita tahu mimbar Rasulullah itu ada tangganya, ya, seperti yang kita lihat juga hari ini di Madinah.
fahamidallah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, wa asna alaihi, dan memujanya. Wa qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau bersabda, ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, innallaha qad ikhtara lakumul islam madina. Jadi ini khutbah Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ikhtara, telah memilih, lakum, untuk kalian, Islam ini dinan, sebagai agama, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya, nah ini. Jadi Allah telah memilihkan Islam ini menjadi agama bagi kalian. Kemudian apa kata Nabi? Fa'ahsinu, ya, suhbatal islami, maka sempurnakanlah membersamai Islam itu. Kita ini sudah muslim, kita ini dimuliakan Allah dengan Islam. Nah, tapi apa buktinya kalau kita ini muslim, kita ini ridho dengan Islam? Ya, maka nasihat baginda Muhammad SAW yang beliau sabdakan di sini, fa'ahsinu suhbatal Islam, maka sempurnakanlah dalam membersamai Islam itu. Dengan apa kita menyempurnakan membersamai Islam ini? Jadi kita ini identitas keislaman kita itu apa yang tanpa itu? Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Kita itu ngomong Islam. Nah, orang itu kan antara omongan dengan perbuatan itu apa yang kita pegang? Perbuatannya. Omong itu bisa manis, bisa Masya Allah kalau ngomong, tapi lihat perbuatannya. Karena di dalam perbuatan itu ada kejujuran. Nah, di situ kita menilai. Ya. Nah, ketika kita ngomong tentang Islam, kita sebagai Muslim, apakah perbuatan kita ini sudah mencerminkan Islam ataukah tidak? Nah, itu nanti buktinya. Itu yang disebut dengan, ya, fa'ahsinu suhbatal Islam, maka sempurnakanlah dalam membersamai Islam tadi itu. Dengan apa kita membersamai Islam tadi? Disebutkan oleh Nabi SAW bis-sakha. Ya. Jadi kalau kita ingin supaya keislaman kita ini tampak dan itu menjadi identitas kita, menjadi ciri khas kita, kalau dalam bahasa Arabnya itu menjadi sajiyah kita, ya, menjadi sajiyah kita, maka kata Rasulullah SAW, maka sempurnakanlah membersamai Islam itu dengan bisakha wa husnil khuluq. Ya, jadi membersamai Islam dengan apa? Dengan sakha, dengan dermawan dan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Sakha itu bagian dari akhlak. Ya, dermawan itu bagian dari akhlak. Itu. Tapi orang itu tidak akan bisa dermawan kalau dia akidahnya tentang rizki itu belum settle, nggak bisa. Ya, apalagi nanti makomnya seperti Rasulullah SAW. Nanti ada riwayat berikutnya kita akan bacakan di situ. Bagaimana ya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ini ingin menjadi dermawan, akidahnya harus diselesaikan dulu. Akidah tentang apa? Akidah terutama itu tentang rizki biadillah. Rizki di tangan Allah. Itu harus kata. Kalau akidah kita tentang rizki biadillah tidak settle, maka susah bagi kita untuk menjadi orang dermawan. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau saya infak, nanti kalau saya ngasih dia, nanti kalau sekarang sudah pasti duitnya tidak kembali, sudah pasti uangnya keluar, sudah pasti berkurang. Tapi kalau akidah kita tentang rizki selesai,
Apa yang dimaksud dengan akidah tentang rizki selesai? Yaitu keyakinan kita kepada perkara yang ghaib. Rizki itu ghaib, Pak. Ya, rizki itu ghaib. Yang di tangan kita itu bukan semua rizki. Ya, yang di tangan kita itu, ya kita punya gaji, kita punya tabungan, itu bukan semuanya rizki. Yang ada ya di tangan Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagian saja. Makanya di majelis ini Al-Fakir sering sampaikan, ya, jadi Allah di dalam surat Ad-Dariyat itu menjelaskan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezekimu, dan apa yang dijanjikan kepada kamu itu di langit. Maksudnya apa? Di tangan Allah itu rezekimu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu rezeki kita di tangan Allah? Gak ada yang tahu. Berapa rezeki kita di tangan Allah? Gak ada yang tahu. Itu namanya rezeki yang sesungguhnya. Nah, yang diberikan oleh Allah kepada kita di tangan kita itu bukan rezeki yang sesungguhnya. Ya, kalau bisa kita katakan itu hanya simbol saja, itu hanya tanda saja. Nah, kita ini seringkali tertipu dengan apa yang kelihatan. Nah, ini persoalan kita. Kita seringkali pikiran kita itu dikacaukan oleh apa yang kelihatan tadi. Karena itu coba, kalau misalnya akhir bulan gitu mungkin gajinya sudah habis, itu udah pusing, ya kan, mak-mak ya, atau bapak ya. Kalau di akhir bulan gajinya sudah atau rekeningnya mungkin udah berkurang, udah pusing, ya. Nah, ini juga makom ini nanti kita tingkatkan, termasuk ketika kita bangun masjid ini penting, ya, jadi supaya kita punya keberanian, ya. Kalau keyakinan kita pada rezeki yang gaib itu lemah, kita nggak akan berani mengambil resiko, kita nggak akan berani melakukan sesuatu yang besar. Itu ini penting, keyakinan kita pada rezeki yang gaib itu penting, ya. Nah, jadi ketika Allah menyatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki kamu dan apa yang dijanjikan kepada kamu, itu Allah yang ngomong begitu. Masa kita nggak percaya sama Allah? Allah yang ngomong, rezeki kamu itu di tangan Allah, rezeki kamu itu di langit. Cuma Pak, Bu, untuk ngelatih hati kita, ngelatih iman kita bahwa rezeki kita itu di tangan Allah, itu susah. Narik hati kita supaya kita nggak takut, narik hati kita supaya kita nggak khawatir, itu susah. Coba, ini harus dilatih. Latihan seperti ini yang susah. Makanya para ulama mengatakan kalau kita was-was dengan rezeki kita, berarti kita ini suudzon sama Allah, ya, suudzon sama Allah, gitu. Karena kita masih was-was, kita masih nggak yakin sama Allah. Na'udzubillah. Ya, nah ini nanti penting kita jelaskan, karena di riwayat berikutnya nanti Rasulullah memberikan contoh, ya, bagaimana keyakinan kepada rezeki yang gaib itu. Ya, ini. Nah, di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa'ahsinu suhbatal Islam bis-sakha'i wa husnil khuluq. Jadi kamu harus sempurnakan, ya, membersama Islam itu dengan apa? Sakha, dengan dermawan, dengan husnul khuluq. Tadi kita sudah sampaikan, kita tidak akan bisa dermawan kalau kita keyakinannya kepada rezeki yang gaib itu belum settle, nggak bisa. Ya. Nah, terus itu tadi yang pertama soal rezeki di tangan Allah. Yang kedua, Rasulullah itu menjelaskan filosofi orang infak itu dalam hadis yang dibayarkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ma baqiya minha ya Aisyah?" Apa yang masih tersisa dari kambing yang dihidangkan itu? Baqiya kulluha ila takfiha. Semua masih tersisa kecuali paha. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma baqiya. Jadi justru
ya, yang sudah tidak ada itu yang apa namanya, jadi yang sudah tidak ada itu justru yang abadi, yang masih ada itu justru yang hilang. Berarti apa? Filosofi infak, apa yang kita berikan itu abadi, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang mau infak itu jangan, jadi begini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid itu beliau, ini nasihat yang luar biasa. Beliau mengatakan apa? Kata beliau, kam ja'a sawabu yas'a ilaika. Betapa banyak pahala itu sudah menuju kepada kamu. Seperti kita mau infak ini pahala itu sudah menuju kepada kita. Ya. Fawaqafa bil babi, kemudian pahala itu berhenti di depan pintu. Faraddahu, lalu kemudian kita tolak. Siapa yang menolak pahala itu? Kita sendiri, Pak. Bagaimana caranya kita menolak pahala? Wong pahala itu sudah berdiri di depan pintu kita. Ketika kita niat melakukan amal soleh, itu pahala sudah jalan, sudah sampai depan pintu kita. Enggak segera kita bukakan pintu. Kenapa? Karena kita masih mengatakan entar. Betul enggak? Kita masih mengatakan saufa wala Allah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena kita masih mengatakan antar aja deh. Akhirnya apa? Pahalanya nggak jadi masuk. Pahalanya nggak jadi masuk. Padahal pahala itu sudah menuju kepada kita di depan pintu. Pintunya nggak kita bukakan karena kita masih mengatakan entar. Sering kita melakukan amal soleh itu kita selalu penyakit kita ini. Dan itu setan, Pak. Dalam kitab Adabud Dunya wa Din itu ceritakan. Setan itu caranya, bagaimana caranya? Dia nggak langsung matah, istilahnya motong arus itu nggak langsung dia. Jadi nggak langsung dia bilang jangan gitu, enggak. Pinter dia. Jadi dibisikkanlah kata saufa, kata Allah itu ke dalam diri kita. Jadi kita itu dibiarkan melakukan amal. Sampai nanti ketika kita melakukan amal, maka dibisikkanlah kata entar. Ya, semoga nanti ada kesempatan lagi karena masih ada kebutuhan yang lain. Itu akhirnya kita nggak jadi. Ini yang terjadi, Pak. Ya, ini yang terjadi. Akibatnya pahalanya nggak masuk, pahalanya nggak datang pada kita karena terhalang oleh kata-kata entar sama semoga lain kali lagi. Ini yang terjadi. Coba kita niat nih mau ngafalin Quran, sama penyakitnya apa? Entar. Mau melakukan apa? Misalnya mau umroh, nah sekarang lagi mulai dibuka lagi. Entar. Mau haji, entar sampai tua nggak bisa haji. Kenapa? Penyakitnya entar. Habis waktunya. Ya kan? Habis waktunya. Nah ini. Nah jadi ini penyakit. Karena itu kita harus sadari ini bisikan setan yang membuat kita jadi nggak melangkah. Dan pahala itu nggak jadi masuk padahal sudah jalan mau datang mengambil kita gara-gara tadi kita mengatakan entah. Semoga. Ya, itu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Ala inna sakha'a syajaratun minal jannati wa husnun fid dunya. Ini kata Rasulullah. Ingat, sesungguhnya kedermawanan itu pohon minal jannati, dari surga. Jadi dermawan itu pokoknya begini. Ya. Nah ini dijelaskan Ibnu Qayyim juga di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Jadi di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ini kitab ini kita kaji di Masjid Al-Muhajirin ya. Nah kalau nanti mau mengikuti biasanya hari Sabtu ya, setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali di Masjid Al-Muhajirin. Ini kitab sirah yang paling lengkap, tapi Al-Allamah Ibnu Qayyim membahas kitab ini dari berbagai dimensi. Masya Allah ya, ini kitab yang luar biasa. Nah di dalam kitab
Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menceritakan yang namanya dar, yang namanya negeri itu ada tiga, Pak. Negeri itu ada tiga. Ada negeri yang isinya semuanya itu baik, nggak ada buruknya sama sekali. Ini negeri yang pertama. Ya. Negeri yang kedua itu adalah negeri yang isinya semua keburukan, semua kejelekan ada di situ, nggak ada baiknya sama sekali. Itu negeri yang kedua. Nah, negeri yang ketiga itu campur. Ya ada baiknya, ya ada buruknya. Negeri yang pertama itu disebut jannah. Ya, negeri yang pertama itu disebut jannah, surga. Oleh karena itu, Pak, nanti di surga itu nggak ada sama sekali keburukan. Makanya setiap kebaikan di dunia itu akarnya ada di jannah, dahannya ada di dunia. Itu filosofinya. Makanya kalau Rasulullah mengatakan begitu, tadi itu penjelasan Ibnu Qayyim tadi harus kita pahami. Nah, itu. Jadi penjelasan Ibnu Qayyim tadi harus kita pahami. Jadi semua amal soleh di dunia itu cabang. Ya, kalau di dalam bahasa Nabi di sini disebut aghsanuha. Aghsan itu ranting-ranting. Ya, jadi ranting-ranting amal soleh di dunia itu semuanya cabang dari apa? Dari kebaikan yang ada di surga. Kenapa? Karena jannah itu adalah merupakan daru fiha khair. Wilayah tempat yang di situ semua kebaikan itu ada di situ, nggak ada keburukan sama sekali. Itu jannah. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan begini, faman kana minkum sakhiyan, siapa di antara kalian yang dermawan, la yazalu, maka dia akan selalu muta'alliqan. Jadi kalau dia melakukan kedermawanan, dermawan itu baik apa tidak? Baik. Karena dermawan itu baik, maka ketika dia melakukan kedermawanan, kata Nabi, la yazalu muta'alliqan, maka dia selalu bergantung dengan apa? Bihusnin minha, dengan ranting-ranting dari surga tadi. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan di dunia, berarti dia sedang bergelantungan dengan ranting-ranting di surga. Karena surga tadi adalah darun fiha khair. Jadi negeri yang di situ semuanya isinya kebaikan. Nggak ada keburukannya sama sekali. Ini. Kemudian Rasulullah menyatakan hatta yuridallahu al-jannata, sampai orang itu nanti dia menjadi bagian dari surga atau dimasukkan di dalam surga. Masya Allah. Jadi ibaratnya sekarang ini contoh kita sholat jamaah di masjid. Ini juga bagian, kalau kita ngambil filosofi tadi, ini juga bagian dari apa? Bagian dari rantingnya surga. Kita bangun masjid ini juga sama. Ini bagian dari apa? Rantingnya surga. Gitu. Jadi tangan kita sekarang ini menggenggam rantingnya surga. Makanya amal soleh yang kita lakukan di dunia ini jangan dilepas. Supaya apa? Kita bisa ke sana. Gitu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW meneruskan khutbahnya tadi, ala, ingat, innal lu'mah, sesungguhnya sifat kedebut, ya, bakhil, syajaratun, itu adalah pohon, finnari, di neraka. Kenapa? Karena bakhil itu adalah keburukan. Gak ada ceritanya orang bakhil itu di surga, gak ada. Karena kebakhilan itu sifat yang jelek, gak mungkin kejelekan itu ada di surga. Nah, jadi surga itu isinya baik semua, gak ada keburukan. Sebaliknya, neraka itu isinya keburukan semua, gak ada kebaikannya sama sekali. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, pembagian Ibnu Qayyim tadi itu. Jadi negeri yang pertama tadi adalah jannah, yang di dalamnya berisi semua kebaikan. Makanya gak ada keburukan sama sekali. Makanya jangan membayangkan di surga nanti ada orang cemburu, nggak ada. Jangan membayangkan nanti di surga ada orang yang iri dengan temannya, nggak ada. Karena iri, cemburu itu sifat yang nggak baik.
Ya, makanya Rasulullah menggambarkan bagaimana surga itu sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beliau mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Sampai begitu. Saking nggak bisa diungkapkan. Mala ainun ra'at, apa yang tidak bisa dilihat dengan mata. Wala udhunun sami'at, nggak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara fi balil bashar, dan tidak terlintas di dalam benak manusia. Itu gambaran, kan nggak bisa digambarkan, saking hebatnya, saking indahnya. Kenapa kok begitu? Nah, karena kita ini Pak, kita ini sekarang tinggal di negeri yang negerinya gaduh-gaduh. Ya, tadi kan yang pertama, surga itu kan isinya baik tok. Kan kita nggak pernah hidup di seperti itu, nggak pernah. Neraka itu isinya buruk tok. Nah yang ketiga ini dunia. Dunia itu isinya apa? Gaduh-gaduh. Ya baik, ya buruk, campur aduk nggak karuan, itu di dunia. Makanya kita nggak pernah membayangkan surga itu. Kalau kita membayangkan baiknya di dunia, itu masih ada campurnya Pak. Karena itu ketika istri Nabi itu tanya, ya kan? Istri Nabi itu tanya, karena apa namanya? Ada cemburu karena pertanyaan orang di dunia. Tanya nanti di akhirat, ya kan? Tentang hubungan suami istri yang ada di surga. Kemudian bagaimana dengan bidadari? Kan masing-masing apa namanya? Laki-laki nanti itu akan diberikan ya, istri bidadari. Ya, pembantunya saja 70.000. Coba bayangkan, pembantunya 70.000. Dan di surga itu nggak ada pembatasan nikah 4. Ya, kalau di dunia mau nikah 4 aja ramainya setengah mati, ya kan? Kalau di surga udah nggak ada itu. Kenapa? Nggak ada cemburu Pak. Cemburu itu perasaan jelek. Itu di dunia, di akhirat nggak ada, di surga nggak ada. Itu yang disebutkan tadi bahwa surga itu adalah darun fiha khair, dan sama sekali nggak ada keburukan di situ. Sebaliknya neraka itu adalah darun fiha syarr, di dalamnya itu buruk semua, nggak ada yang baik. Nah dunia ini campuran, ya dunia ini campuran. Jadi kalau di dunia campuran ya wajar bayangan kita, jangan, kita nggak akan bisa membayangkan kebaikan yang murni asli, nggak bisa Pak. Karena pikiran kita masih, yaitu dari makanya wajar kalau kemudian Ummul Mukminin sendiri masih bertanya begitu, karena masih terkontaminasi dengan bayangan dunia. Belum bisa menggambarkan bagaimana indahnya kehidupan di surga yang murni, lepas dari bayangan dunia tadi. Makanya Rasulullah menggambarkan apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi balil bashar. Enggak kebayang. Ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aghsanuha fid dunya. Ya, aghsanuha fid dunya. Jadi kalau tadi kebakhilan itu, kedekut itu adalah pohon di neraka, wa aghsanuha dan apa namanya? Batang-batangnya, kemudian apa namanya? Cabang-cabangnya tadi itu fit dunya, di dunia. Jadi makanya kalau orang bakhil, kedekut, itu berarti dia ya sebenarnya sedang megang ranting cabang dari pohon yang ada di neraka tadi. Karena tadi di neraka tidak ada kebaikan sama sekali, yang ada keburukan. Nah kalau kita ingat begini kan, kita mau melakukan keburukan itu mikir, kita mau bakhil itu mikir, ya kan? Faman kana minkum la'iman, siapa saja di antara kalian yang bakhil, apa kata Nabi? Muta'alliqun bi ghusnin minha, maka dia sebenarnya sedang memegang, sedang bergelayutan, sedang bergantung dengan apa? Salah satu ya ranting dari pohon yang ada di neraka tadi. Hatta yuridahullahu finnar, sampai kemudian Allah memasukkan dia di dalam neraka. Masya Allah. Qala marrataini, Rasulullah kemudian mengulang kata-kata itu 2 kali. As-sakha'u fillah, as-sakha'u fillah. Kalian
Ya, bersikap dermawanlah karena Allah. Bersikap dermawanlah karena Allah. Karena Allah. Itu nasihat Rasulullah. Itu khutbahnya Rasulullah SAW. Nah, tadi kita sudah sampaikan apa kuncinya? Keyakinan kita kepada rezeki biadillah. Keyakinan kita kepada rezeki yang gaib. Itu kuncinya. Kalau ini belum settle, maka kita nggak akan bisa. Untuk apa? Untuk infak, untuk dermawan, ya, untuk wakaf dan sebagainya, nggak bisa. Karena itu kuncinya. Ya. Kemudian di sini disebutkan dalam riwayat yang lain, ini nanti contoh realnya. Itu kan khutbahnya Nabi. Itu kan statement Nabi, pernyataan Nabi. Nabi memberikan apa? Targhib, dorongan. Termasuk juga tarhib. Ya. Nabi mengingatkan, peringatan yang membuat mereka supaya takut. Dorongan apa? Dorongan dermawan. Menakut-nakuti apa? Nakut-nakuti supaya tidak bersikap bakhil. Dermawan itu adalah akhlak yang hasanah, sedangkan bakhil itu adalah akhlak yang sayyi'ah, yang buruk. Nah, di dalam bab berikutnya disebutkan rahbatun Nabi wa ashabihi, kesukaan Nabi dan para sahabatnya ala infak, untuk berinfak. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita. Hadis Umar radhiyallahu anhu fi hadzal amr. Nah, ini ada kisah yang menarik. Nah, ini nanti Al-Fakir akan jelaskan bagaimana makom seseorang itu menentukan sikap. Ya, makom seseorang, keyakinan, makom keyakinan ini itu menentukan sikap. Nah, ini penting. Ya, untuk kita pahami, kita hayati dan kita praktekkan. Nah, kita ini harus berpikir bagaimana caranya kita ini meningkatkan level makom kita. Jangan di situ terus. Ya, kita ini kan senangnya ingin di zona nyaman terus. Kita harus meningkatkan level makom kita. Itu untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada yang gaib tadi. Apa hadis dari Umar ini? Akhrajahu At-Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu. At-Tirmidzi telah mengeluarkan hadis dari Umar radhiyallahu anhu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu, laki-laki itu meminta kepada Nabi, meminta, ya, ayo tiyahu, agar Nabi memberikan kepada laki-laki itu sesuatu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ma indi syai'un, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku berikan. Dalam ayat yang lain nanti disebutkan, orang itu datang meminta dikasih, ada orang lain lagi datang meminta dikasih, sampai Rasulullah nggak punya apa-apa. Nah, mungkin ini riwayat yang ketiga tadi, yang datang Rasulullah sudah nggak punya apa-apa. Apa kata Nabi? Ma'u'tika, aku nggak bisa, ya, memberikan sesuatu karena sudah nggak punya. Walakin, kata Nabi, walakin, tapi ibta di sini dari kata ba'a, ya, ibta'a, ya, ibta'a itu maknanya adalah ishtari. Tetapi kamu belilah, kata Rasulullah, belilah sesuatu, ya, alayya syai'an. Nah, ini maf'ulnya di belakang. Kamu belilah sesuatu alayya, nanti aku yang akan jamin. Maksudnya apa? Aku yang akan bayar, tapi aku saat ini belum punya duit. Aku saat ini tidak punya sesuatu. Kamu beli saja, nanti aku yang akan jamin, aku akan bayar. Subhanallah. Ya, Rasulullah nggak punya apa-apa, tapi Rasulullah menyuruh orang yang meminta kepada Nabi, yang Rasulullah tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa memberi. Maka Rasulullah katakan, sekarang kamu beli sesuatu, nanti aku yang akan bayar. Padahal Rasulullah nggak ada sesuatu yang baik untuk bayar. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW. Faidah ja'ani syai'un, kalau nanti aku punya sesuatu, qadaituhu, aku akan bayar. Ini kalimat yang membuktikan bahwa Rasulullah ketika mengatakan seperti itu, Rasulullah nggak punya duit, Rasulullah nggak punya sesuatu untuk dipakai membayar. Ya, subhanallah. Nah, ini Pak, ini namanya makom. Ya, ini namanya makom. Coba, kita kan biasanya ngasih sesuatu kalau kita punya, ya kan? Nah, ini. Tapi Rasulullah
bisa mengasih sesuatu ketika Rasulullah tidak punya apa-apa. Nah, ini makom. Ya, ini namanya makom iman. Gitu. Ini makom iman. Ya. Jadi kedudukan iman ketika orang itu bisa memberikan sesuatu pada saat dia nggak punya apa-apa, dia bisa melakukan itu. Itu namanya makom tadi itu. Itu yang Al-Faqih maksudkan tadi. Faqala radhiyallahu anhu, faqala Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini kita lihat bagaimana Umar reaksinya terhadap sikap Rasulullah SAW. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Umar, "qad a'taytahu, Anda telah memberikan kepadanya." Ya, kalau dalam ayat yang lain nanti ada 3 orang. Kata Umar bin Khattab, "Qad a'taytahu, Anda sudah memberikannya." Fama kallafallahu, Allah tidak membebani kepadamu mala takdiru alaihi, apa yang kamu tidak sanggup. Maksudnya apa? Kalau nggak punya duit nggak usah maksa lah ya Rasulullah. Kira-kira begitu bahasanya Umar itu. Kan Rasulullah nggak punya duit, Rasulullah nggak punya sesuatu, ngapain maksa sampai ngutang untuk orang lain yang orang lain itu meminta pada Nabi. Bahasa kasarnya, kok nggak dia saja yang ngutang gitu? Kenapa kok Rasulullah? Nah, nanti Rasulullah, apa sikapnya Rasulullah ketika Rasulullah dibegitukan oleh Umar? Fakarihan Nabi SAW. Qala Umar, Nabi nggak senang dengan kata-kata Umar ini. Nabi nggak senang, nggak berkenan Rasulullah digitukan sama Umar ini. Nah, ini makomnya Umar. Paham nggak bedanya? Jadi Umar ini makomnya apa? Makom dohir. Umar itu makom dohir. Karena memberi kalau punya, kalau nggak punya jangan memberi, gitu kira-kira. Sementara Rasulullah ini sudah levelnya di atas Umar. Rasulullah bisa memberikan sesuatu ketika Rasulullah tidak pegang apa-apa. Kenapa? Nanti akan dijelaskan. Kenapa Rasulullah tidak suka dibegitukan oleh Umar? Kasarannya ini, ya kasarannya, ibaratnya kan makom, ya. Tapi Rasulullah nggak mengungkapkan begitu. Makomku itu kan, ya, di situ masa turun grade-nya seperti Umar tadi. Nah, gitu. Karena Umar itu grade-nya di situ. Nah, ini, mari kita ukur kita masing-masing. Kita di mana makomnya ini? Ini soal iman, Pak. Soal keyakinan, soal latihan tadi itu. Ya. Yakinlah kalau kita yakin nih, makom tadi itu bisa kita capai kalau yakin, Pak. Ya. Kalau kita nggak yakin nggak bisa mencapai makom itu. Kenapa? Karena keyakinannya begini, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan kamu nggak akan meninggalkan kamu kalau kamu yakin. Loh, kalau kamu nggak yakin ya pasti. Tapi kalau kita yakin, Allah nggak akan meninggalkan kita, Pak. Allah nggak akan meninggalkan kita. Itu soal keimanan, soal keimanan. Ya. Nah, coba ini kita konversi untuk kita yang sekarang lagi bangun ini. Berani nggak bangun nggak punya duit? Berani nggak bangun nggak punya duit? Ayo, ini tantangan ini. Loh ya, ini harus kita naikkan levelnya, Pak. Gitu. Kalau level kita naik seperti tadi, kita yakin, apalagi kita urus ini rumahnya Allah. Doanya harus begitu, ya Allah ini rumahmu, ya Allah bukan rumahku. Ini makom kita. Inilah level kita. Ya. Jadi kalau kita ngurus urusan Allah, jangan main-main. Ya. Nah, jadi kita harus menaikkan level ini. Selesai. Kalau kita yakin, itu tadi, ya, Allah nggak akan meninggalkan kita. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu janjinya Allah. Meskipun ayat ini ditujukan pada Nabi, tapi ayat itu yakinlah. Ayat itu juga ditujukan pada kita ketika kita ngurus urusannya Allah. Ya, gitu. Nggak akan Allah meninggalkan kita kalau kita ngurus urusannya Allah. Nggak akan. Nah, ini
kita harus meningkatkan level makom kita tadi, itu penting ya. Nah, apa yang membuktikan Rasulullah SAW tadi itu dalam bahasanya itu kan Rasulullah nggak suka dibegitukan oleh Umar tadi, karena makomnya Nabi di atas, tidak seperti yang digambarkan Umar. Kata-kata orang Ansar berikut ini. Apa kata orang Ansar? Faqala rajulun minal Ansar. Maka seorang laki-laki dari Ansar mengatakan begini, ya Rasulullah, anfik, ya Rasulullah, belanjakan saja. Padahal Rasulullah nggak punya apa-apa. Ya, bagaimana orang Ansar mengatakan anfik, belanjakan saja, padahal Rasulullah ketika itu nggak punya apa-apa. Artinya apa? Orang Ansar itu setuju dengan tindakan Nabi ketika Rasulullah SAW mengatakan ibta alayya syai'an, kamu beli sesuatu, aku yang akan jamin. Itu kata-kata Nabi yang kemudian diaminkan, dibenarkan, atau orang Ansar tadi itu justru mendorong Nabi, ya Rasulullah, karena orang lain seperti Umar tadi mengatakan nasihatnya seperti itu. Kemudian kata-kata orang Ansar tadi itu dilanjutkan, wala takhsha, jangan khawatir ya Rasulullah. Nah ini, wala takhsha, jangan khawatir ya Rasulullah. Mindil arsy iqlalan, katanya ya, jangan khawatir. Mindil arsy iqlalan, siapa dil arsy? Yang punya arsy siapa? Allah ya, yang punya arsy Allah. Apa yang dikatakan orang Ansar tadi? Jangan takut, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki semuanya, Pak. Jangan takut iklalan, jangan takut apa? Miskin, jangan takut kekurangan, jangan takut bangkrut kalau kita infak. Itu kata-kata orang Ansar tadi. Kenapa? Karena kita punya dil arsh, punya Allah. Dalam surat As-Sajdah Allah menyatakan apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Ya? Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi ini semuanya Allah yang ciptakan, Pak. Ya. Fi sittati ayamin, itu semuanya cuma butuh waktu 6 hari bagi Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan apa? Setelah itu kan ya, sumastawa alal arsy, Allah kembali bersemayam di singgasananya tadi itu. Malakum min dunihi mi waliyyu wala syafi'. Kalau kamu ingin cari pelindung, ingin mencari syafi', tidak ada bagimu kecuali apa? Allah. Maka kemudian Allah mengingatkan, afala tatadzakkar, apakah kamu enggak ingat? Kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan apa? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi. Allah itu ngurus, Pak, urusan tadi. Semua ini diurus oleh Allah. Setelah Allah menciptakan semua dalam 6 hari, kemudian Allah urus semuanya itu dari langit bumi, balik lagi langit bumi, semuanya itu fi yaumin, hanya dalam 1 hari. Tapi yaumennya Allah itu ya, karena miqdaru alfasanatin mimma ta'udun, dalam hitungan kita berapa? 1000 tahun. Kalau kita 1000 tahun, Allah itu cuma 1 hari. Jadi bagi Allah ngurus semua ini itu kecil, Pak. Makanya itu tadi yang dikatakan para ulama. Jadi kalau kita punya masalah, terus kita gelisah, Allah meninggalkan kita, berarti kita suudzon, Pak. Apalagi kalau kita sedang ngurus urusannya Allah, ya, nggak akan kita ditinggalkan oleh Allah, nggak akan. Itu tadi akidah, itu tadi keyakinan, itu makom, namanya, itu makom. Nah, jadi kita harus meningkatkan itu levelnya, baru nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan begitu, ya, dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ana intadani abdi bi,
aku itu mengikuti persangkaan hambaku kepada aku. Kalau kita yakin dengan janjinya Allah yang tadi disebutkan oleh orang Ansar tadi, dil arsy, yang punya arsy itu, masa kita masih gamang, ya kan? Masa kita masih gamang. Nah ini apa yang kemudian terjadi? Fatabassama Rasulullah kemudian tersenyum. Kalau tadi waktu Umar ngomong begitu kan Rasulullah marah, mukanya kelihatan, Rasulullah nggak berkenan, ya kan? Kelihatan nggak nyaman dengan kata-kata Umar itu. Jadi gini, Rasulullah SAW ada juga dalam riwayat yang lain itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ada orang, ini nanti orang Khawarij sini. Ini nanti orang Khawarij, hafal Quran Pak, datang kepada Nabi protes karena dia nggak setuju, ya, dengan pokoknya lapor lah ketika itu di Yaman, cerita tentang Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali pada waktu itu diutus ke Yaman untuk mengambil harta sedekah, ada zakat, ada jizyah, macam-macam. Lalu kemudian orang ini datang ke Madinah, lapor kepada Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh Nabi begini, dia masih nggak terima, malah nasihati Rasulullah. Nasihatnya itu yang membuat Nabi juga tidak berkenan, meskipun biasa saja. Apa? Ittaqullah ya Rasulullah. Sampai begitu coba. Kan menyinggung perasaan Rasulullah dinasihati ittaqullah. Kata Nabi, siapa orang yang paling bertakwa, ya, dari hambanya itu melebihi aku? Kok kamu nasihati begitu? Ya kan? Seolah-olah dia tidak percaya dengan Rasulullah SAW tadi, sampai dia menasihati. Karena orang itu ingin supaya dia mendapatkan apa yang diinginkan dengan lapor pada Nabi, karena merasa Sayyidina Ali ketika diutus tadi dianggap, ya, mungkin tidak adil dan sebagainya itu. Nah, jadi hal-hal begini membuat Rasulullah SAW tidak berkenan, karena Rasulullah itu makomnya di atas makom kita, ya. Apalagi Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu, apalagi Rasulullah itu ada malaikat di kanan kiri yang selalu menjaga Rasulullah SAW. Maka ketika Umar mengatakan begitu, wajar Rasulullah SAW nggak suka. Tapi sebaliknya ketika orang Ansar mengatakan seperti tadi, fatabassama Rasulullah SAW, maka Rasulullah tersenyum. Wa urifat tabassumu fi wajhihi, dan senyuman itu tampak dari wajahnya Rasulullah SAW liqaulil Ansar, ya, pada kata-kata orang Ansar tadi. Wa qala, kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintah, kata Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah tadi itu perintah dari Allah, Pak. Cuma perintah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya makom tadi, imannya, mengimani perkara yang gaib tadi. Itu, mengimani perkara yang gaib tadi. Nah, itu soal rezeki, Pak. Nah, jadi ini penting, ya, penting. Al-Fakir menyatakan begitu, itu bukan nggak ada buktinya, kita buktikan, Pak. Ya, kita bangun itu dari nggak punya apa-apa. Justru jadi orang bertanya, apa resepnya, apa caranya? Resep seperti ini itu hanya bisa dirasakan, diyakini, dan dijalankan oleh orang-orang yang punya keyakinan. Itu kalau dalam bahasa tasawuf itu yang namanya irfan, pengalaman esoteris, ya. Nggak akan bisa diceritakan pengalaman seperti itu kalau kita nggak ngalami. Kalau kita nggak ngalami, nggak bisa. Makanya ini harus dilatih, harus dilatih. Kalau kita nggak pernah dilatih, nggak akan pernah kita bisa merasakan begitu. Kita nggak akan pernah bisa merasakan makom irfan tadi, nggak akan pernah. Gitu loh. Nah, di sini pentingnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kada fil bidayah, begitulah hadis tadi disebutkan dalam kitab Al-Bidayah, wa akhraja aidan Al-Bazzar wa Ibnu Jarir wal Kharaiti fi Makarimil Akhlaq wa Sa'id Ibn Mansur kama fil Kanz, qala Al-Haythami rawahu Al-Bazzar wa fi Ishaq ibn Ibrahim Al-Hunaini wa qad da'afahu al-jumhur wa wathaqahu Ibnu Hibban wa qala. Jadi hadis ini menurut jumhur dianggap lemah, tetapi Ibnu Hibban
Abu Hatim Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban ya mensikohkan perawi ini yang disebut tadi itu Ishaq ibn Ibrahim al-Hunaini tadi itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran luar biasa, dan hadis yang serupa nanti disebutkan oleh Jabir ya di dalam riwayat berikutnya itu nanti juga kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Nah, pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari hadis tadi, satu itu adalah keyakinan, akidah kepada yang ghaib tentang rizki biadillah, rizki di tangan Ar-Rahman Dil Arsh yang punya arsh tadi, yang yudabbirul amra minas samai wal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanati mimma ta'udun tadi itu, yang Allah ngurus semuanya itu ya, semua dari Rasulullah. Jadi makanya kalau kita jadi hidup itu akan plong, akan qanaah, akan tumakninah, anteng, tenang, itu kalau kita merasa kaya, Pak. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan kalau orang itu sudah tamak ya, orang itu sudah tamak ya, makanya beliau mengatakan at-tamu fakrun hadirun, ketamakan itu adalah merupakan kemiskinan. Orang yang tamak itu nggak ada, Pak, yang kaya nggak ada, selalu kurang. Berarti apa? Orang yang kurang itu fakrun hadir, pada saat itu sebenarnya dia orang paling fakir, Pak. Ya, itu kalau orang tamak. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan rahasia orang mulia itu justru ketika orang itu sudah kaya, istighna, dia nggak butuh, istighna anin nas, istighna anid dunia, dia sudah nggak butuh dunia, nggak butuh manusia ya, artinya dia nggak mengeluh, apapun yang Allah berikan dia terima, nggak pernah komplain. Itu istighna, merasa cukup. Kalau orang itu qanaah, orang itu merasa cukup, maka betul-betul meskipun dia miskin secara fisik, secara zahir, sebenarnya dia kaya, karena dia sudah nggak butuh ya, dia nggak butuh ya. Coba bayangkan semua yang kita sekarang kumpulkan ini kan semua akan kita tinggalkan, kecuali amal soleh kita ya kan? Kecuali amal soleh kita. Nah, apa yang menghalangi amal soleh tadi? Itu tadi, padahal pahalanya sudah mau masuk, tapi akhirnya kita halangi karena saufa dan sebagainya. Nah, jadi itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum kita tutup, seperti biasa silakan kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Sebelum kita tutup dengan doa. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga majelis kita pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita dan bisa menaikkan level kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.